Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan, latihan soal dan juga pembahasan soal uji kompetensi. Oke, saya akan share screen dulu. Oke, pastinya terlihat dengan jelas ya. Oke, yang soal pertama langsung saja ya. Seorang perempuan berumur 26 tahun, hamil 6 bulan, datang ke BPM, mengatakan hamil kedua dan belum pernah melahirkan, serta pernah mengalami abortus 1 kali. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/60 mmHg, tinggi fundus uteri setinggi pusat, DJJ 140 kali per menit. Apakah diagnosis kebidana untuk kasus tersebut? Nah, jawaban yang pertama ada A, G1, P0, A1 hamil 20 minggu, janin tunggal hidup intrauterin. Yang B, G1, P0, A1 hamil 24 minggu, janin tunggal hidup intrauterin. Yang C, G2, P0, A0 hamil 24 minggu, janin tunggal hidup intrauterin. Yang D, G2, P0, A1 hamil 20 minggu, janin tunggal hidup intrauterin. Yang E, G2, P0, A1 hamil 24 minggu, janin tunggal hidup intrauterin. Berikut di sini adalah pembahasannya. Kunci masalah untuk kasus di atas yaitu adalah kehamilan fisiologis. Konsep teorinya, gravida adalah jumlah kehamilan yang pernah dialami wanita, sedangkan para adalah jumlah kehamilan yang terakhir dengan kelahiran bayi atau bayi yang telah mencapai titik bertahan hidup ya. Kemudian abortus adalah istilah pada bayi yang lahir sebelum usia 20 minggu atau memiliki berat kurang dari 500 gram. Ini berdasarkan teori Varney, Cripps, Gigor pada tahun 2007. Kemudian dari konsep teori tersebut penyelesaiannya berdasarkan masalah yang ada. Pada kasus tersebut dirumuskan diagnosis kebidanan sebagai berikut. G2 P0A1 hamil 24 minggu, janin tunggal hidup intrauterin. Jadi jawabannya adalah E ya, yaitu G2 P0A1 hamil 24 minggu, janin tunggal hidup intrauterin. Kenapa G2? Karena hamil kedua ya, kemudian belum pernah melahirkan P0 ya. Kemudian pernah mengalami abortus 1 kali. Jadi abortusnya 1 kali, usia kehamilannya 6 bulan, kita hitung dijadikan minggu sebagai jadinya 24 minggu. Kemudian tidak ada dari hasil pemeriksaannya juga tidak didapatkan, janin kembar, kemudian DJJ-nya 140 ya, hidup, kemudian dia intrauterin. Berikut, seperti di atas adalah penjelasan nomor 1. Kemudian kita masuk selanjutnya adalah nomor 2. Seorang perempuan berumur 35 tahun, hamil pertama ya, belum pernah melahirkan, datang ke puskesmas 2 minggu, setelah perkiraan lahir ya. Kemudian ibu merasa cemas karena sampai saat ini belum ada tanda-tanda persalinan. Eee, Hasil pemeriksaan didapatkan keadaan umum baik, tanda-tanda vital dalam batas normal, tinggi fundus uteri 41 sentimeter, kepala belum masuk PAP, DJJ 140 kali, 140 kali per menit dan teratur. Bagaimanakah penata laksanaan yang tepat untuk kasus tersebut ya? Oke. Untuk jawaban yang pertama yaitu menunggu tanda-tanda persalinan, yang B merujuk ke rumah sakit, yang C melakukan konsultasi dengan dokter, yang D menganjurkan pasien berjalan-jalan, yang E memberikan induksi persalinan. Oke. Nah, kunci masalah di sini adalah kehamilan serotinus. Kenapa kehamilan serotinus? Yaitu tadi karena ini ya eh, sudah lebih dari 2 minggu dari perkiraan persalinannya, seperti itu. Nah, kemudian juga didapatkan TFU-nya 41 sentimeter. Kemudian kepala juga belum masuk PAP, untuk DJJ normal ya, dan ibu mengalami cemas. Nah, konsep teorinya, kehamilan umumnya berlangsung 40 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir. Jadi, pada umumnya ya berlangsung 40 minggu secara teori. Kemudian tapi dikatakan aterem jika kehamilan, antara 38 sampai 42 minggu dan ini merupakan periode terjadinya persalinan normal ya.
Ini. Namun sekitar 3,4 sampai 14% atau rata-rata 10% kehamilan berlangsung sampai 42 minggu atau lebih, yaitu adalah konsep serotinus. Jadi kehamilan postpartum terutama berpengaruh terhadap perkembangan janin sampai kematian janin. Persalinan adalah saat yang paling berbahaya bagi janin postpartum ya, sehingga setiap persalinan kehamilan postpartum harus dilakukan pengamatan ketat atau observasi ketat dan sebaiknya dilaksanakan di rumah sakit dengan pelayanan operatif dan perawatan neonatal yang memadai. Prawiro Harjo. Jadi yang dikatakan kehamilan postpartum yaitu ini lebih dari 42 minggu seperti itu. Kemudian penyelesaiannya pada kasus ibu datang ke bidan, praktek mandiri itu sudah 2 minggu setelah perkiraan lahir yang berarti usia kehamilan ibu memasuki 42 minggu atau postpartum ya. Jadi untuk pelaksanaan yang tepat pada kasus tersebut adalah merujuk ibu ke rumah sakit agar mendapat pelayanan yang semestinya dan mengantisipasi risiko yang terjadi. Jadi jawabannya adalah B, yaitu merujuk ibu ke rumah sakit. Nah, kemudian untuk nomor 3, seorang bidan mendatangi rumah ibu hamil usia kehamilan 3 bulan mengeluh keluar darah flek dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan TFU satu jari di atas simpisis belum ada pembukaan. Bidan menjelaskan untuk Bidan sudah menjelaskan untuk dilakukan rujukan, namun keluarga menolak. Apakah tindakan bidan yang tepat dalam kasus tersebut? Yang pertama yaitu memberikan informed consent, kemudian yang B memberikan informed choice, mengizinkan pasien dirawat di rumah, mengizinkan pasien dirawat di bidan, mencari alat transportasi ke rumah sakit. Pada kasus tersebut adalah kunci masalahnya yaitu perdarahan pada kehamilan awal. Konsep teori apabila terdapat indikasi untuk rujukan maka harus dilakukan rujukan ke rumah sakit. Apabila keluarga menolak maka minta keluarga tersebut untuk menandatangani surat keterangan pelimpahan tanggung jawab. Itu berdasarkan teori Sila pada tahun 2010 ya ini. Oke, kemudian penyelesaiannya pada kasus keluarga menolak untuk dilakukan rujukan, maka tindakan bidan yang tepat dalam kasus tersebut adalah meminta keluarga untuk menandatangani surat keterangan pelimpahan tanggung jawab. Hal ini adalah informed consent. Jadi ada pilihan ya untuk menentukan keluarganya. Jadi di sini jawabannya adalah eh, sebentar, jawabannya adalah A ya, memberikan informed consent. Nah, kemudian, untuk selanjutnya soal nomor 4 yaitu, seorang perempuan hamil pertama usia kehamilan 9 bulan datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil pemeriksaan TFU antara pusat dan prosesus hipoideus, kepala belum masuk panggul DJJ 140 kali per menit. Bagaimana penata laksanaan kasus yang tepat untuk kasus tersebut? Yang pertama, yang A yaitu melakukan asuhan mandiri, B kolaborasi dengan bidan senior, C konsultasi dengan SPOG, D merujuk ke puskesmas, E merujuk ke rumah sakit. Kunci masalah di sini adalah kehamilan etarem kepala belum masuk PAP. Konsep teori menurut Hani dan kawan-kawan tahun 2010 masuknya bagian bawah PAP ke PAP ya pada primigravida yaitu 32 minggu dan pada multigravida adalah 36 minggu. Jadi berdasarkan konsep teori dapat diselesaikan sebagai berikut. Pada kasus ibu hamil pertama usia kehamilan 9 bulan kepala janin belum masuk panggul. Tindakan yang tepat adalah merujuk ke rumah sakit karena dikhawatirkan adanya panggul sempit yang menyebabkan kepala belum masuk ke pintu atas panggul. Jadi kepala belum masuk kan kita juga ada dua kemungkinan ya. Kalau secara teori itu karena bayi besar, panggul sempit seperti itu ya. Tapi kalau berdasarkan kasus tersebut di sini adalah dikhawatirkan adanya panggul sempit. Kalau kita lihat di soal itu tadi juga tidak menyebutkan, tafsiran berat badan janinnya ya, atau mungkin ada kelainan-kelainan tertentu. Jadi ya, diperkirakan itu tadi, adanya panggul sempit. Selain panggul sempit mungkin juga bayi besar, tapi di sini tidak disebutkan TFU-nya ya. Tapi oh ya di sini disebutkan ya pemeriksaan TFU antara pusat dan prosesus hipoideus ya, padahal harusnya kalau kehamilan 9 bulan itu dia, ini ya, sesuai dengan TFU normal atau tidak, seperti itu. Nah, jadi ada 2 kemungkinan. Jadi untuk jawabannya di sini adalah E, yaitu langsung merujuk ke rumah sakit.
Kemudian, untuk soal nomor 5, seorang ibu usia 28 tahun hamil kedua usia kehamilan 9 bulan, datang ke BPM untuk melakukan kunjungan ulang. Hasil pemeriksaan janin tunggal hidup intrauterin, punggung kanan kepala sudah masuk panggul, TFU menurut McDonald yaitu 30 sentimeter. Berapakah TBC pada kasus tersebut? Di sini jawaban A yaitu 2.600 gram, 2.700 gram, 2.760 gram, 2.790 gram, kemudian 2.945 gram. Kemudian kunci masalah yaitu di sini tafsiran berat janin. Konsep teorinya rumus taksiran berat janin menurut Nur 2014 yaitu tinggi fundus dalam sentimeter dikurangi N dikalikan 155. N, sama dengan 13 bila kepala janin belum melewati PAP atau pintu atas panggul, N N12 bila kepala berada di atas spina ischiadica, N11 bila kepala janin di bawah spina ischiadica. Untuk penyelesaiannya pada kasus tinggi fundus uteri menurut McDonald ya, yaitu 30 sentimeter dan kepala sudah masuk PAP. Maka tafsiran berat janin adalah 30, TFU-nya 30 dikurangi 11 karena kepala janin sudah masuk, yaitu artinya kepala janin di bawah spina ischiadica ya. Kalikan 155 didapatkan 2.945 gram. Jadi jawabannya adalah E, yaitu 2.945 gram. Kemudian untuk soal nomor 6, seorang perempuan usia 22 tahun hamil 18 sampai 19 minggu datang ke klinik mengeluh mengalami flek dari jalan lahir sejak 2 hari yang lalu dan mengeluh nyeri pada perut bagian bawah. Hasil pemeriksaan in speculo ada pengeluaran darah dari ostium uteri eksterna dan tidak ada pembukaan. Apa diagnosis yang tepat untuk kasus di atas? Jawaban A adalah abortus incipient, jawaban B adalah abortus imminent, jawaban C adalah abortus incompletus, jawaban D adalah abortus habitualis, jawaban E adalah abortus ya. Nah, kemudian kunci masalahnya yaitu perdarahan pada awal kehamilan. Konsep teori, abortus adalah berakhirnya kehamilan sebelum janin dapat hidup di dunia luar. Bayi mungkin hidup di dunia luar bila berat badannya telah mencapai lebih dari 500 gram atau umur kehamilan lebih dari 20 minggu. Kemudian abortus iminen, abortus ini baru mengancam dan masih ada harapan untuk mempertahankannya. Ostium uteri tertutup sesuai umur kehamilan. Itu menurut Sastrawinata 2004. Kemudian penyelesaiannya, kasus yang dialami perempuan tersebut sesuai tanda gejala bahwa mengalami perdarahan dan nyeri perut bawah, serta pemeriksaan in speculo didapatkan hasil ostium uteri menutup. Dan ibu mengalami abortus iminen. Jadi jawabannya adalah B berdasarkan konsep teori, yaitu abortus iminen. Kemudian untuk soal nomor 7, seorang perempuan G1P0A0 usia kehamilan 34 minggu datang ke bidan praktek mandiri untuk memeriksakan kandungannya. Ibu mengeluh sering terbangun pada malam hari karena buang air kecil. Hasil pengukuran TFU 31 cm, punggung kiri sudah masuk panggul. Apakah nasihat yang tepat eee, yang diberikan? Yang pertama adalah makan makanan berserat, relaksasi dengan latihan pernafasan, mandi air hangat, meninggikan kaki ketika berbaring, mengurangi asupan cairan sebelum tidur. Nah, kemudian untuk kunci masalahnya yaitu ketidaknyamanan kehamilan trimester 3. Konsep teorinya, efek lightening adalah bagian presentasi akan masuk ke dalam panggul dan menimbulkan tekanan langsung pada kandung kemih. Uterus yang membesar atau bagian presentasi uterus juga mengambil ruangan di dalam rongga panggul sehingga rongga ruang untuk distensi kandung kemih lebih kecil sebelum wanita tersebut merasa perlu berkemih. Kemudian satu-satunya metode yang dapat dilakukan untuk mengurangi frekuensi berkemih ini adalah penjelasan mengapa hal tersebut terjadi dan mengurangi asupan cairan sebelum tidur malam. Itu adalah teori menurut Varney, Cripps dan Gigor ya pada tahun 2007. Kemudian untuk penyelesaiannya, kasus yang dialami perempuan atau ibu hamil tersebut merupakan hal yang fisiologis yang dialami oleh ibu pada kehamilan trimester 3. Metode yang dapat dilakukan untuk mengatasinya adalah kontrol minum pada malam hari. Jadi jawabannya adalah E, yaitu mengurangi asupan cairan sebelum tidur. Kemudian untuk soal nomor 8,
Seorang perempuan datang ke bidan praktek mandiri mengeluh mengalami telat haid sejak 2 bulan yang lalu. Ibu mengatakan haid terakhir pada tanggal 11 Februari 2018, hasil pemeriksaan PP tes positif. Tanggal berapakah perkiraan hari kelahiran? Yang pertama yaitu 20 September 2018, yang B 18 Oktober 2018, yang C 20 Desember 2018, yang D 18 November 2018, yang E 20 November 2018. Nah, kemudian kunci masalahnya yaitu pemeriksaan kehamilan. Konsep teorinya menentukan usia kehamilan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah rumus Nigel, terutama untuk menentukan hari perkiraan lahir. Caranya kita sudah tidak asing lagi ya, yaitu tanggal hari pertama menstruasi ditambah 7, bulan dikurangi 3. Nah, kemudian kadang tahun ditambah 1 ya. Nah, itu berdasar Kusmiati, Wahyuningsih, dan Suciati tahun 2009. Nah, tapi juga ada beberapa kasus yang kita harus melihat terlebih dahulu ya, kalau jika masih pada bulan yang sama, kadang juga tidak ditambah untuk tahunnya ya. Nah, kemudian penyelesaiannya pada kasus di atas HPHT adalah 11 Februari 2018, sehingga HPL-nya pada tanggal 18 November 2018. Kenapa bisa tahun 2018, maksudnya kenapa bisa 18 November 2018, saya rasa kita sebenarnya tidak asing lagi, sebenarnya tidak perlu ada pembahasan ya di sini, tapi tidak apa-apa ya, karena harinya itu tanggal 11 ya ditambah 7 ya, 18 didapatkan 11 ditambah 7 sesuai rumus jadi 18, pada tanggal 18, kemudian dari sini bulan Februarinya, karena, Februari itu dikurangi 3 kan tidak bisa ya artinya. Karena Februari kan bulannya 2 dikurangi 3 berarti, ini langsung merujuk kembali ke, bulan Desember ya. Jadi Februari dikurangi 3 jadi langsung kembali ke tahun berikutnya ya, tahun sebelumnya dikurangi 3. Jadi jika dikurangi 3 yaitu sebenarnya akan ketemunya Desember, karena Desember masuk hitungan kan jadi sebelumnya. Jadi di sini ketemunya bulan November. Dan karena masih pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 2018. Ini adalah berbagai cara, tapi saya rasa, di sini semuanya sudah hafal ya untuk tafsiran persalinan ini masuk, cara menghitung masuk kategori soal yang mudah. Kita bisa langsung tanpa harus menghitung menggunakan coretan, kita langsung bisa menentukan, yaitu di sini jawabannya yaitu D ya, yaitu 18 November 2018, seperti itu. Kemudian, pada ini ya, nomor 9, seorang perempuan datang ke bidan praktek mandiri untuk memeriksakan kehamilannya. Ibu mengatakan tidak memiliki keluhan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mmHg, berat badan 63 kilogram, TFU 30 cm, punggung kanan, presentasi kepala, sudah tidak dapat digoyang. Berapakah tafsiran berat janin saat ini? Yang pertama adalah 3.100 gram, 2.945 gram, 2.790 gram, 2.635 gram, 3.255 gram. Nah, jadi di sini, berapakah, tafsirannya ya. Jadi kalau untuk kunci masalahnya di sini adalah kehamilan fisiologis. Konsep teorinya, setelah mengetahui TFU dengan pita ukur, kemudian dilakukan perhitungan tafsiran berat janin dengan rumus TFU dalam sentimeter, dikurangi N kali 155 gram. Bila kepala di atas atau pada spina ischiadica maka N 12, bila kepala di bawah spina ischiadica maka N 11. Itu menurut Kusmiati, Wahyuningsih, dan Suciatin tahun 2009. Tadi di soal sebelumnya juga sudah dibahas ya. Jadi penyelesaiannya pada kasus di atas diperoleh hasil pengukuran TFO adalah 30 cm, bagian terbawah sudah tidak dapat digoyang artinya sudah masuk panggul atau sudah berada di bawah spina ischiadica, sehingga tafsiran berat janin yang tepat adalah 30 dikurangi 11 kali 155 didapatkan 2.945 gram. Jadi jawabannya adalah B, 2.945 gram. Kemudian untuk yang nomor 10, seorang perempuan G2P1A0 usia kehamilan 30 minggu datang ke bidan praktek mandiri untuk memeriksakan kandungannya. Ibu mengeluh, oh maaf ya, untuk usia kehamilan 36 minggu ya,
Ibu mengeluh mengalami keputihan berwarna jernih sejak sebulan yang lalu. Hasil pemeriksaan TFU 31 cm, punggung kiri sudah masuk panggul. Apakah nasihat yang tepat untuk diberikan ya? Yang pertama, yang A adalah makanan berserat, B menggunakan cairan antiseptik, C mandi air hangat, D sering mengganti celana dalam dan memakai yang berbahan katun, mengurangi asupan cairan sebelum tidur. Nah, kemudian kunci masalahnya adalah keputihan pada kehamilan lanjut. Konsep teori yaitu leukora adalah sekresi atau keputihan adalah sekresi vagina dalam jumlah besar dengan konsistensi kental atau cair yang dimulai pada trimester pertama. Meski berfungsi melindungi ibu dan janin dari kemungkinan infeksi yang mengancam, tetapi hasil ini merupakan media atau medium yang dapat mempercepat pertumbuhan organisme atau bakteri yang bertanggung jawab terhadap yang menyebabkan terjadinya vaginitis ya. Upaya untuk mengatasi leukora adalah dengan memperhatikan kebersihan tubuh pada area tersebut dan sering mengganti celana dalam dan menggunakan celana dalam berbahan katun. Sebaliknya tidak menggunakan douche ya atau menggunakan semprot untuk menjaga kebersihan area genitalia. Untuk penyelesaian ya, kasus yang dialami tersebut merupakan hal yang fisiologis yang dialami oleh ibu pada kehamilan trimester 3. Hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi keputihan adalah yang fisiologis ya, yang hal-hal atau konseling ya, yaitu menjaga kebersihan dengan cara sering mengganti celana dalam menggunakan celana dalam berbahan katun. Jadi di sini adalah jawabannya D, yaitu sering mengganti celana dalam memakai yang berbahan katun. Tapi pada kasus ini kita juga sering menganamnesa ya, keputihan yang abnormal itu apakah karena kebersihannya psikologis, karena memang kalau dalam kehamilan itu merupakan hal yang fisiologis. Tapi sebelum kita memberikan konseling, memang ini adalah konseling yang paling, dilakukan tanpa melihat penyebabnya, yaitu adalah menjaga kebersihan, mengganti celana dalam sering mengganti celana dalam, kemudian, dan menggunakan berbahan katun. Tapi jika itu dilakukan masih keputihannya masih terus-menerus, kemudian kita juga melihat bagaimana bentuk keputihannya, apakah sudah berbau, apakah berubah warna, ya kita perlukan ada penanganan atau penata laksanaan secara khusus, seperti itu. Oke. Nah, itu adalah, beberapa konsep pembahasan soal ya, ada 10 soal. Jadi nanti pada prinsipnya adalah kunci-kunci ya seperti yang, selalu saya tekankan atau Bu Irma tekankan di awal bahwa, kunci untuk, eee, menyelesaikan bisa menghadapi uji kompetensi yaitu adalah satu, teori, kemudian teori juga bisa didapat dari pengalaman, pengalaman dan teori, kemudian satu tidak gugup. Jadi intinya itu tadi, kita harus percaya diri, kita kuasai teori, tidak gugup, kemudian, tenang, saat membaca itu tenang, kemudian, ini, kerjakan soal-soal yang mudah terlebih dahulu. Kemudian jika ada soal yang ragu, membaca, kemudian langsung ragu, langsung tulis ragu. Kemudian untuk soal yang kita baca 2 kali, mungkin kita belum menemukan jawabannya, kita langsung lewat saja. Karena di sana masih banyak soal-soal yang kategori mudah. Jangan sampai kita nanti hanya fokus pada satu soal yang kategori sulit, kita dapatkan jawabannya pun belum tentu benar, soal sudah habis. Nah, soal-soal yang mudah itu yang sudah kita punya, pasti benar itu tidak terjawab. Oke, demikian, yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti untuk absensi, silakan, bisa menulis komentar di bawah sambil menuliskan nama dan nomor nama, kemudian nomor absennya, seperti itu ya. Jadi itu sebagai bentuk absensi. Nah, selain itu nanti juga akan saya berikan absensi melalui Google Form. Oke, demikian, yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, salam kompeten, tetap menjaga protokol kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.